lanjutkan Ibu Neriani. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Shalom. Halo Pastor Paul. Halo Bu Ana. Halo Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Dan salam juga yang menonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 66 dan Mazmur 67. Demikian firman Tuhan. Untuk memimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri lagi. Selah. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Selah. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu.
Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan firman. Ya, dilanjutkan. Ya, silakan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 31. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan mendiam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus,
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian. Haleluya. Terima kasih para lektor. Tema kita pagi ini Roh Aletheia. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Luar biasa. Luar biasa ya. Firman Tuhan selalu baru. Ya, setiap hari ketika Anda mencari Tuhan dengan aletheia ya. Tentunya banyak yang nggak aletheia sehingga firman Tuhannya nggak baru, membosankan dan retorika. Akibatnya Anda tidak bertumbuh. Dan akibatnya lagi Anda kelihatannya pada ke gereja, Anda mati-matian berusaha untuk hidup seperti orang Kristen, tapi hatimu sudah kering kan, sudah jenuh. Ngalami nggak? Ngalami, saya ngalami, saudara. Makanya saya tinggalkan Tuhan. Ya, saya tinggalkan Tuhan itu asal muasalnya bukan karena masalah ya. Coba bayangin, saya dalam kondisi nyaman, tiba-tiba kepikirannya jahat, saudara. Tiba-tiba keluar pikiran jahat. Ya, ketika Tuhan memberkati kami dalam segala penderitaan kami. Ya, dalam segala, bukan penderitaan ya, tetapi dalam segala pergumulan hidup. Nggak menderita, duit banyak, anak saya sehat, kita semua oke semua kok. Tapi dalam ini ya, di dalam pergumulan hidup, ya, namanya kerja kan banyak masalah, selalu ada masalah, ya. Tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek Tuhan bikin baik. Saya capek untuk hidup saleh, saya pengen nakal kayak orang itu Tuhan. Saya pengen brutal kayak orang sana. Saya pengen kelihatan jagoan ya, dikagumi seperti orang yang di situ. Bodoh itu ya. Ini ayat ini saya tampilkan nih. Kok ini? Bukan dong. 35 ayat 5 ya. Apa 36 ayat 5 ya? Bentar. Istriku 36 ayat 5 istriku. Bukan yang ini. Ya, ayat itu ayat 6 itu, bukan ayat 5. Geser itu ayatnya. Karena saya pakai YouTube, saya pakai YouVersion ya. Pakai YouVersion, saya pakai YouVersion itu pakai ini. Jadi ada geser ayatnya ya. Nah, coba baca dulu, kalau enggak nyaman nih. Karena saya mau jelaskan ini ya, saya mau jelaskan ini. Aletheia itu apa? Nah, harus lihat ayat ini dulu, saudara. Kita pernah baca dulu ya di Mazmur 36 ayat 5. Itu tadi ayat 6, nanti ayat 5-nya yang ayat sebelumnya yang Nah, saudara, banyak orang-orang ya merasa dirinya sudah baik, suci hatinya. Tetapi gara-gara satu ayat ini ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati.
Saudara tahu nggak, gara-gara Anda salah nangkep ayat itu, akhirnya Anda nggak aletheia lagi loh. Ya, orang Islam sudah hafal ayat itu, saudara. Kenapa ceritanya Islam terus? Iya, karena Anda kan di tengah orang Islam dan Anda ada pengguna media sosial. Anda seringkali mendengar bulian olok-olok mereka kan. Ya nggak usah didengar Pak, iya, tapi itu ada di gereja. Nah ini baru benar istriku. Nah saudara, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Oh, bro, kita kan harus cerdik seperti ular, bro. Lalu Anda ketika Anda dalam kondisi kepepet, Anda bisa tiba-tiba langgar firman Tuhan. Tapi kan saya tulus seperti merpati, bro, bukan maksud jahat, bro. Oh, pokoknya ini tadi nih ya, kejahatan dirancangkan di tempat tidurnya. Iya kan? Wah, saya merancangkan kejahatan di tempat tidur loh, saudara. Serius ya. Ini terjadi beneran sama saya, saudara. Saya ngalami, saudara. Jadi kalau gini gimana? Kalau gini begini nanti. Waktu saya ngomong sama anak, berdua. Anak protes, nggak mau, tapi nanti begini. Paling nanti hukumannya begini. Paling nanti masalahnya begini. Paling nanti Tuhan bilang begini. Saya tahu firman Tuhan, saudara. Dosa enggak. Kan kita untuk melayani juga. Kita harus cerdik seperti ular. Itulah endingnya. Kita kan harus cerdik seperti ular. Karena Anda salah mengerti kata cerdik seperti ular, pendetamu ajari yang salah tentang cerdik seperti ular, maka Anda kehilangan aletheia. Anda merancangkan kejahatan di tempat tidur Anda dengan dalih untuk kemuliaan nama Tuhan. Enggak apa-apa. Kan harus cerdik seperti ular, jangan polos, jangan naif. Oh beda saudara, jangan naif ya jangan naif. Cerdik seperti ular ya. Nanti Anda baca lagi di Yohanes 14 itu tadi ya. Bagaimana roh aletheia itu bisa ada berdiam di dalam saudara. Yaitu kalau logosnya itu benar. Artinya cerdik seperti ular itu Anda harus tahu logos tepat. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Anda tahu pardesnya, tahu yang tertulis. Pardes itu yang tertulis. Dan Anda tahu, pesyat ya, Anda harus tahu pesyatnya yang tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang tertulis. Jangan nambahi, jangan ngurangi. Tetapi Anda juga harus memahami ya, remesnya. Paham nggak Anda bacaannya itu? Anda baca apa? Pikirannya kemana? Lalu Anda daras. Itulah logos, saudara. Anda kudu tahu logosnya tadi. Sehingga ketika Anda merancangkan kejahatan di tempat tidur, Anda ngerti logos bilang, ya Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan, logos, itu adalah pedang bermata dua, saudara. Yang memisahkan akal-akalanmu itu, akal budimu, dengan hati nuranimu, saudara. Dia tahu persis mana yang tipu muslihat di kepalamu dan mana kebenaran yang ada di hatimu. Ada roh kebenaran, asal sudah ada, tapi Anda tidak menurutinya, saudara. Anda lebih pakai akal budi. Anda merancangkan hal yang jahat. Cerdik seperti ular. Mengasihi Tuhan harus dengan akal budi dan dengan segenap hatimu. Dengan aletheia, tapi dengan akal budi, dengan rasional. Tetapi Anda kemudian akal-akalan sama Tuhan. Toh nanti Tuhan mengampuni. Banyak sekali keputusan-keputusan yang jahat, ya akhirnya dilakukan dengan satu ending, toh Tuhan Maha Pengampun. Dan kalau Anda lihat para pengambil keputusan ini, kiranya Tuhan mengampuni kita. Apakah benar Tuhan mengampuni? Oh enggak, saudara. Anda melakukannya dengan sengaja. Anda tahu itu tidak benar dan Anda melakukannya dengan sengaja. Karena Anda tidak ingin ditekan. Anda tidak ingin harga dirimu dihancurkan. Anda tidak ingin miskin. Anda tidak ingin sakit. Anda tidak ingin. Semuanya intinya adalah Anda. Hatimu bukan bertuju kepada apakah aku menyenangkan Tuhan.
Dan seringkali keputusan itu terakhir, udah nggak ada pilihan lagi, karena Anda dari awal sudah selodeh. Ya kan? Anda tidak menjaga hidup Anda setiap hari di dalam logos yang benar. Jikalau kamu mengikuti logosku, ya, asalnya enggak, dan Bapa mengasihimu. Enggak, belum rema loh ini saudara. Karena rema itu nanti datangnya bersama roh aletheia, itulah rema saudara. Anda tidak akan rema kalau Anda tidak pelihara aletheia itu di dalam hidupmu. Roh aletheia. Jadi saudara, setiap rancangan-rancangan kejahatan di tempat tidur itu jauh saudara. Anda harus berkata, saya mau melakukan yang benar bersama Tuhan. Seringkali sulit, oh enggak. Perintahnya itu tidak sulit, firman Tuhan bilang begitu saudara. Masalahnya egomu yang bikin sulit. Ya kan, pengen rezeki banyak sudah di depan mata. Kalau orang makan daging, makan sate, wah udah di mulut nih. Op. Tinggal ternyata itu sate enak, ternyata bukan punyamu. Ditelan apa dilepehin? Dilepehin eman-eman, itu curian ternyata misalnya kan. Nah, itu susah itu saudara, susah ya, hajar saja bro. Udah tanggung, nah, Tuhan ngampuni. Nah itu masalahnya saudara. Ya kan? Ketemu sama CLBK. Wah udah terlanjur di kamar, udah buka baju. Tanggung, sudah terlanjur, hajar, Tuhan ngampuni. Itu tadi, merancang kejahatan di tempat tidur. Apapun saudara. Kalau itu masih bisa dicegah, sudah di titik akhir pun mundur saudara. Tuhan akan mengasihi Anda. Karena aletheamu dijaga saudara. Masalahnya kan enggak mau kan. Oh iya enggak mau lah, udah tanggung bahwa kapan lagi. Wah, ketemu sama artis cantik, wah dibayari sama kantor ya kan, boleh. Kapan lagi? Nah, itu kata kapan lagi itu loh. Makanya Anda akhirnya roh kebenaran itu meninggalkanmu saudara. Iya kan? Nah, Anda nggak jujur sih. Kalau saya mah jujur ya. Makanya jujur saudara, penting saudara. Nah sudah begitu Anda masih nggak aletheia. Kalau saya mah tetap jujur ya, udah salah. Iya tuh, saya memang ngerjain. Saya memang jahat. Ya kan? Oh, begini alasannya banyak. Nah itu orang kalau kebanyakan alasan nggak akan berubah saudara. Tak jamin. Orang itu kalau hidupnya banyak alasan, karena apa? Alasan itu yang membuat itu membenarkan bahwa aku akan tetap seperti ini sampai nanti, sampai selamanya. Alasan-alasan yang kau buat itu, ya, itu adalah sebuah pembenaran bahwa aku akan tetap seperti ini, tidak akan berubah. Tetapi sebuah pengakuan akan membuat Anda, iya, yang kemarin salah, aku sudah berubah hari ini. Besok aku mau lebih baik. Beda ya? Sebuah pengakuan akan membuat Anda lebih baik. Tetapi sebuah alasan adalah sebuah pembenaran untuk Anda tidak berubah. Ya. Nah, makanya jangan mudah merasa diserang. Ya, kalau ada ngomong itu jangan merasa orang selalu menyerang Anda. Di Damaris ini banyak ya. Kalau kita lagi ngomong apa terus merasa diserang, jangan. Lagi diskusi baik-baik kan jadi tukaran akhirnya saudara. Karena merasa diserang. Padahal kita lagi bicara hal yang lain saudara. Kita lagi bicara topik, tapi bukan topik yang difokuskan, tetapi terus personalnya, bawa perasaan. Nah, itu yang repot saudara. Orang Indonesia itu begitu. Sudah itu tadi ya, kayak kutuk lingkaran setan. Sudah dia nggak aletheia, nggak murni. Ketika kita lagi bicara satu hal merasa diserang, kemudian terjadi kepahitan, kudu pemberesan, dan nggak putus-putus. Akhirnya apa? Hidup di dalam lingkaran agamawi, lingkaran setan. Agama itu setan ya. Agama itu setan loh saudara. Ya, itu roh Babel loh agama itu. Serius ya. Lihat, Indonesia hancur gara-gara agama loh. Negara-negara di dunia hancur gara-gara agama loh.
Ya kan? Kebencian itu dihasilkan dari agama loh. Agama itu setan loh saudara. Agama itu adalah upaya setan untuk mengalihkan pencarianmu akan kebenaran yang sejati. Dia demak-demin, udah cukup di sini saja. Udah. Ini aja, ini sudah ada pagernya ini. Ya kan? Agama itu setan loh, hati-hati loh saudara. Agama itu setan ya. Jalan Tuhan itu adalah jalan salib. Via Dolorosa, jalan penuh cinta. Ya kan? Via Dolorosa itu bukan jalan penderitaan loh, jalannya penuh cinta. Ya. Saya sama istri saya itu senang. Walaupun kami mau misalnya nih ya, udah merencanakan apa, kita batalin nggak jadi, kita belikan buat anak. Itu senang saudara. Waduh, rasanya kok bisa belikan ya. Walaupun kita mengurungkan apa yang kita rencanakan, yang kita pengen punya. Ya puji Tuhan sampai hari ini, Tuhan cukupkan semuanya ya. Yang kita pengen juga bisa, yang anak-anak pengen juga bisa. Tetapi ada satu masa, ketika anak membutuhkan sesuatu, kita batalkan yang kita inginkan, kita alihkan. Bukankah itu jalan penuh cinta? Lebih senang terus kita memiliki barang yang kita ingin, apa lebih senang ketika melihat anak kita senang? Ya kan? Itu kan jalan penuh cinta, saudara. Ada pengorbanan. Pengorbanannya sakit? Enggak. Bahagia, saudara. Nah, itulah masalahnya. Karena kita menempuh jalan aletheia, dan banyak orang tidak menempuh jalan aletheia. Mereka tidak mau jalan salib. Dia pikir namanya jalan salib itu adalah susah, sulit, menderita. Enggak. Apakah Yesus marah ketika dia menderita, bersungut-sungut? Enggak, dia lakukannya dengan penuh cinta, saudara. Nanti kita baca lagi kan, Yohanes 14. Adalah lebih baik aku pergi. Kalau aku pergi. Ya, harusnya kamu bersuka cita kalau aku pergi. Karena kalau pergi itu nanti roh aletheia itu datang. Ya. Kalau Anda hidup di dalam jalan salib, ya mau lepaskan, roh aletheia itu kan datang diam di dalammu. Dan roh aletheia itu, kemurnian hatimu itu, ya hati yang murni, ya nggak punya hidden agenda. Orang punya roh aletheia itu nggak punya rancangan-rancangan yang jahat, semua rancangannya baik semua, saudara. Nggak urusan ya. Kalau roh aletheia itu ada padamu, dia akan mengajarkan kepadamu. Ya kan? Dia akan mengajar logos, mengingatkan logos-logos itu. Artinya sebelumnya Anda sudah punya logos. Dulu lupa, sekarang ingat. Dulu nggak ingat, sekarang lupa. Dulu nggak tahu, sekarang nggak ingat. Ya kan? Dulu nggak tahu, sekarang nggak ingat. Ya kan? Dulu nggak ngerti, sekarang lupa. Artinya Anda nggak punya logos. Bagaimana mau jadi rema? Bagaimana rema itu bisa mengingatkanmu? Lawang Anda nggak punya apa-apa, sini kosong melompong. Bohong. Lalu Roh Kudus berkata kepada saya, ya bohong saudara. Semuanya pendoa-pendoa siapa itu Anda perlu tes ya ayat-ayat Alkitab. Coba deh. Itu yang dikit-dikit ngomong Roh Kudus berkata, Anda tes ayat-ayat Alkitab yang pura-pura, yang ini ayatnya di mana ya? Ini ayatnya di mana? Nanti jawab, aduh saya mah nggak baca Alkitab kayak kamu. Coba deh, jawabannya gitu. Saya mah hanya mendengar apa yang Roh Kudus katakan kepada saya. Langsung selentik aja, bohong kamu, Roh Kudus palsu. Gituin saudara ya. Saya sering ngalami gitu ya. Saya bilang sama orang ini, ibu harus baca Alkitab. Oh Alkitab itu salah, saya mendapatkan update langsung dari Roh Kudus. Gundulmu peyang update dari Roh Kudus. Ya, emang dunia dalam berita. Gundul peyang update langsung dari Roh Kudus. Bohong dia saudara. Nah itulah makanya akhirnya orang ini kedongsok-dongsok. Enggak benar. Dasarnya sudah ada aletheia. Dasarnya itu sudah enggak aletheia, saudara. Ya, dasar dari pelayananmu itu adalah ingin mendapatkan keuntungan. Ya, dan Anda melihat ada celah itu, lalu Anda gunakan celah manipulasi itu. Loh saya juga begitu, semua.
Tetapi ketika saya mulai mengerti, saya cepat akui, saudara. Beres, begitu saya Aletheia pelayan itu berkembang dengan cepat. Coba kita punya pelayanan internasional loh, saudara. Cuma dengan modal 300 euro per bulan loh. Ya kan? Dengan modal 300 euro per bulan kita punya pelayanan internasional dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa loh. Modal 300 euro ini, saudara. Ngeri kan? Operasional kita kan 300 euro per bulan kan, YouTube ini kan. Sama Zoom, internet. Tapi kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena ada roh Aletheia itu, saudara. Ada roh kebenaran yang memberikan kuasa. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kalau kita tidak ada Aletheia, bisa nggak ini jalan? Nggak bisa lah, itu yang subscribernya 600.000 aja cuman gitu-gitu doang. Kita di subscribe cuma 100.000, modalnya cuma 300, nggak perlu pakai yang mewah-mewah. Saya ada di Amerika, saya ada di mana, wah nggak perlu begitu. Polos-polos saja, saya ada di ruangan, ini lihat ya. Saudara. Ngerti ya saudara, ya kalau Anda ngerti ya. Anda tidak perlu yang heboh-heboh. Tidak perlu duit yang banyak, modal yang besar, saudara. Ya, yang tak tunjukkan kepada Anda nih. Tuh, saudara, itu background kita. Ya kan? Nggak perlu bermewah-mewah, saudara. Oh, langsung jadi bagus. Nggak perlu dengan gedung gereja yang megah, yang menghabiskan seluruh dana kolekta Anda dan perpuluhan Anda. Tapi kita bisa melakukan pekerjaan dari yang lebih besar, lebih hebat daripada organisasi-organisasi gereja yang modalnya bermiliar-miliar, saudara. Yang dana operasional bulanannya ratusan juta. Karena itulah yang namanya engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, itu dari Aletheia, kemurnian hati itu, saudara. Ketika Anda datang sama Tuhan, Anda miliki roh yang Aletheia. Maka semua logos yang Anda miliki itu akan dirubah jadi rema. Rema itu yang akan membuat Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, terobosan-terobosan dalam hidupmu. Ya kan? Segala kegagalan-kegagalan itu akan dihancurkan, bahkan bisa menjadi batu lompatan untuk keberhasilanmu. Lah kan saya bilang, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Kehancurannya saya gunakan sebagai batu lompatan. Ya, kalau saya bisa lolos, Anda bisa lolos. Keluarga saya hancur, bisa lolos, Anda bisa lolos. Makanya saya ajak Anda ke Israel, ketemu, yuk saya berkati Anda dengan berkat yang saya terima dari Tuhan. Berkat itu saya impartasikan kepada Anda. Kalau Tuhan pulihkan pernikahan saya, Tuhan pulihkan pernikahanmu. Ya kan? Nah, maka roh Aletheia itu, saudara, penting. Milikilah roh yang Aletheia itu. Minta roh Aletheia itu dalam hidupmu. Anda yang biasa akal-akalan sama Tuhan, yang biasa merancang kejahatan di tempat tidurmu, ya kan? Sambil ngupil, sambil tidur, sambil merancangkan kejahatan. Oh nanti gini kan, nanti Tuhan ngampuni, ini kan nanti ada pengampunan dari Tuhan. Oh hati-hati, saudara. Jangan. Cerdik seperti ular itu artinya Anda harus tahu logos dengan baik. Bukan akal-akalan. Makanya diterusin, Anda harus tulus, Aletheia seperti merpati, saudara. Ya, cerdik Anda harus Aletheia seperti merpati. Ya, itu dia, saudara. Makanya Anda harus belajar yang benar, ya. Hatimu diberesin. Sulit ya kalau punya Aletheia ya. Enggak. Modalnya gampang, saudara. Lepaskan. Iya kan? Lepaskan. Siap rugi, siap untuk menderita, siap untuk susah, siap untuk semua apapun yang akan terjadi. Karena ketika Anda siap, justru Tuhan akan menghindarkan. Kalau Anda nggak siap,
justru itu akan datang. Itu kan rumusnya kan begitu kan. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, justru dia akan kehilangan nyawanya kan. Tapi barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, justru dia akan memperolehnya. Iya kan? Itu kan paradoks ya kan? Paradoks. Paradoks itu apa? Pokoknya itulah paradoks ya dalam kerajaan Allah. Kalau kamu takut kehilangan malah hilang. Kalau kamu nggak takut malah kamu mendapatkannya. Kalau kamu merelakan siap hatimu untuk menderita difitnah melewati jalan salib, Anda kan mendapatkannya kayak saya. Udah siap jadi telenan. Ya kan? Difitnah bolak-balik, orang mungkit-ungkit masa lalu saya segala macam, nggak ada yang tahan, mental semua. Karena justru masa lalu saya adalah kekuatan saya. Segala kegagalan yang saya lakukan di masa lalu adalah kekuatan kesaksian hidup saya. Kalau saya bisa melaluinya, Anda juga bisa. Ya kan? Gitu saudara, karena paling penting Anda memiliki aletheia itu. Ya tadi, balik lagi dengan aletheia itu, ya maka semua logos itu jadi rema. Ya kan? Karena roh aletheia itu kan dengan mudahnya, switch-nya mudah. Karena aletheia nggak pakai hambatan-hambatan. Begitu Roh Kudus jadi rema, dikatakan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ya kan? Bukan menerima kuasa kalau rema itu datang atasmu. Ya. Gitu ya, karena jalan salib itu adalah cinta, jalan penuh cinta. Jalan salib itu jalan penuh cinta loh saudara. Jangan berpikir jalan salib itu menderita, salah ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Kindo.